Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya berada di objek wisata Oh My Opa Waterpark Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kebetulan saya ditemani Bu Dokter Lita ya. Nah, Dokter Lita ini kebetulan kita acaranya di tempat wisata nih ya. Jadi view-nya bisa luar biasa di ke sana. Jadi memang kita sengaja Bu Dokter kita ajak ke sini karena kalau nanti di dinas di rumah sakit pastinya kan dokter tamunya banyak nih. Jadi mohon maaf kalau nanti diajak ke sini biar juga kita pemandangannya bisa beda. Iya, beda. Jadi kita lebih leluasa untuk ngobrolnya nih. Nah, dokter, kita kan bulan puasa ini kan banyak orang nih yang bilang bahwa masyarakat yang takut menjalankan puasa karena dengan alasan sakit emah atau mungkin asam lambung, Dok. Jadi biar pemirsa Indonesia itu lebih mengenal tentang emah dan asam lambung ya. Itu bedanya apa sih, Ya. Dok? Jadi dari penyakit emah dan asam lambung itu sebenarnya berbeda, Pak. Berbeda ya? Ya, untuk emah sendiri itu dalam bahasa kedokteran itu sindrom dispepsia. Artinya gejala-gejala yang muncul akibat peradangan pada lapisan lambung. Nah, kalau dari pemeriksaan namanya endoskopi itu di lambung akan dibagi dua. Dispepsia itu ada yang organik, artinya ada kelainan di lambungnya, contohnya misalnya ada tukak lambung atau luka di lambung, atau ada infeksi bakteri, bakterinya namanya biasanya itu Helicobacter pylori. Atau bisa juga dari hasil pemeriksaan endoskopi itu tidak ditemukan kelainan, jadi asam lambungnya naik, itu bisa dipicu dari stres misalnya, obat-obatan tertentu. Stres bisa juga ya? Bisa. Jadi lambungnya nggak ada kelainan pada saat diperiksa endoskopi, itu namanya dispepsia fungsional, bukan organik. Jadi stres, obat-obat, kadang pola makan yang tidak teratur, seperti itu. Bedanya dengan asam lambung, kalau asam lambung tuh dalam bahasa kedokteran itu GERD. GERD itu singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Itu yang asam lambung ya? Iya, itu yang asam lambung. Jadi naiknya asam lambung ke dalam kerongkongan ya, yang bisa terjadi karena otot kerongkongan bagian bawah itu lemah, Pak. Seharusnya pada saat kita makan makanan turun ke lambung, itu otot kerongkongan organ di atas lambung itu yang harusnya itu berkontraksi menutup. Tapi karena ototnya lemah, jadi tetap terbuka kerongkongannya, kemudian asam lambung bisa naik. Nah, itu biasanya terjadi banyak pada lansia, terus obesitas, perokok, atau orang-orang yang sering berbaring setelah makan itu bisa. Jadi untuk perbedaan gejalanya ya, kalau emah itu kan gejalanya hanya terasa di sekitar lambung aja, organ lambung itu, jadi terasanya di perut aja, misalnya seperti nyeri ulu hati, mual, muntah, perut terasa begah, sudah makan tapi terasa penuh, terasa nyeri setelah makan. Nah, kalau gejala-gejala emah ini itu merupakan salah satu juga dari gejala asam lambung. Tapi bedanya kalau asam lambung itu ada gejala khas yang namanya heartburn. Jadi sensasi panas atau rasa terbakar di dada sampai mulut itu terasa asam atau pahit, atau bahkan sampai terjadi terasa gangguan pernapasan. Jadi kalau asam lambung itu yang sudah gejalanya tidak hanya di perut saja, tapi bisa ke dada sampai tenggorokan dan mulut, seperti itu. Nah, terus kemudian gini, Dok, apa tipsnya bagi penderita emah dan asam lambung supaya dapat berpuasa dengan baik? Ya, jadi saya akan bagikan semacam tips-tips ya bagi penderita emah atau asam lambung supaya bisa tetap ikut berpuasa dengan baik. Nah, ini yang pertama, makan secukupnya. Jadi saat buka dan sahur waktunya makan itu dengan porsi yang sedikit-sedikit saja, jadi dibagi-bagi, kemudian dihabiskan perlahan-lahan. Jadi nggak langsung makan dalam jumlah yang banyak ya. Kemudian yang kedua, pada saat berbuka itu juga jangan langsung makan berat, diawali dulu dengan snack, mungkin cemilan sehat seperti buah, potongan buah, kemudian baru setelah sholat tarawih kemudian dilanjutkan dengan makan besar. Kemudian jangan makan terlalu terburu-buru. Nah, ini biasanya sangat riskan. Itu berpengaruh juga ya? Berpengaruh karena apa? Udara akan lebih banyak masuk ke dalam lambung kita pada saat kita makan terburu-buru, apalagi sama ngobrol. Nah,
seperti itu. Padahal kan kalau sahur kan kita kadang ya bangun kesiangan. Nah, maka dari itu tipsnya ya usahakan bangun lebih awal pada saat sahur. Mungkin kita bisa juga sholat tahajud dulu, mengaji dulu. Nah, kemudian baru makan. Jadi nggak terburu-buru karena itu tadi nanti udaranya banyak yang masuk ke lambung. Kemudian hindari makanan-makanan yang mengandung zat-zat yang bisa memicu produksi asam lambung atau meningkatkan asam lambung, yaitu makanan-makanan yang mengandung lemak tinggi seperti gorengan, makanan siap saji, Jeroan termasuk jeroan juga ya? ya, kemudian makanan-makanan pedas, makanan yang terasa asam, soda, kafein, alkohol itu dihindari. Nah, kebalikannya kemudian kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang bergizi, perbanyak karbohidrat kompleks dan asupan serat. Nah, itu tadi karena dia kan kalau serat itu dicernanya lebih lama sehingga kita terasa tetap berenergi dan kenyangnya lebih lama. Contohnya oatmeal itu udah mengandung ya, karbohidrat dan seratnya tinggi. Termasuk sayur-sayuran ya? Ya, sayur-sayuran itu yang termasuk kacang juga? Termasuk kacang-kacangan, ya, kacang-kacangan almond, ya, hazelnut itu. Kemudian kalau sayur-sayuran yang berdaun hijau itu mengandung namanya flavonoid, itu antiinflamasi atau anti peradangan. Contohnya kangkung, bayam, kale, kubis itu baik untuk menurunkan juga asam lambung, mengurangi iritasi dari lapisan lambung. Kemudian tetap jaga minum minimal 8 gelas sehari. 8 gelas, jadi ya 8-10 gelas tadi dengan cara terbagi itu di antara berbuka sampai sahur. Kemudian jangan tidur setelah makan, jangan langsung tidur setelah makan, kita beri jeda terlebih dahulu, kira-kira 3 jam setelah makan itu baru boleh berbaring. Jadi setelah proses makanan itu sudah turun dari lambung. Nah, kenapa? Karena kalau habis makan, makanan masih di lambung, kita berbaring ya itu kan resiko kan makanan akan naik ke kerongkongan, bisa menaikkan asam lambung. Kalau memang terpaksa sekali sudah mengantuk berat, ingin tidur, nah usahakan posisinya setengah duduk. Jadi kepala itu ada jarak ya, jarak waktu antara makan dengan tidur ya? Harusnya iya sekitar maksimal 3 jam. 3 jam ya, karena biar di lambung situ sudah udah kosong. Turun, ya ada kosong. Tapi kalau memang terpaksa belum 3 jam, harus kok tadi ngantuk ya, berat setengah ya. ini ya harus sambil duduk ya. Posisinya setengah duduk. Jadi kepala dan dada itu lebih tinggi dari perut, jadi nggak naik asam lambungnya. Atau juga miring itu ke juga gini, kiri. Dok, itu Ya. bukan hanya untuk yang sakit lambung aja kan? Jadi yang tadi standar 3 jam itu untuk semua yang apa? Iya, orang normal secara ya? normal ya. Secara normal pencernaan di dalam lambung itu kira-kira dari kita makan kira-kira sekitar 3 jam itu turun ya? ke usus ya. Kemudian karena posisi anatomis lambung itu kan di perut sebelah kiri Pak. Jadi berbaringnya diusahakan miring ke kiri. Jadi supaya enggak asam lambungnya naik. Kalau kita miring ke kanan kan Di atas ya? naik seperti itu. Nah, Dok, sekarang saya mau tanyakan yang untuk terakhir nih, apakah dengan berpuasa itu dapat menyembuhkan, minimal mengurangi lah penyakit MAH dan asam lambung? Ya, jadi dengan berpuasa membuat pola makan kita menjadi lebih teratur. Jadi makannya teratur, ada waktunya, buka jam berapa, sahur jam berapa, kan jadi lebih teratur. Kemudian kita juga mengurangi ngemil, jadi cemilan-cemilan yang terutama bisa meningkatkan otomatis ya? asam lambung otomatis kan. Jadi, nah itu kita juga tahu kalau setelah makan jangan langsung berbaring. Nah, kalau kita sudah berhasil melewati puasa, merasakan manfaatnya, maka kan kita akan semakin rajin berpuasa. Nah, asam lambung pun akan menjadi terkontrol dan lebih terkendali, bahkan mungkin bisa juga sembuh. Ya. Jadi, marilah kita berpuasa, jangan dijadikan beban, jangan dijadikan stres. Nah, untuk pemula juga mulai latihan secara bertahap dan perlahan. Jadi tubuh kita akan menjadi lebih sehat dan kita juga mendapatkan pahala dari Allah, insya Allah. Terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Buat pemirsa Indonesia, mudah-mudahan ini yang punya sakit MAH dan lambung bisa menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa kunjungi Omai Opa Waterpark Kendal, Jawa Tengah. Di sini sangat lengkap sekali, ada homestay, kemudian view-nya sangat bagus, ada kolam renang, waterboom, kemudian juga ada view-nya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.